Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Mama Reska Channel. Di video kali ini pas pagi hari saya mau belanja dan kebetulan pak sayurnya itu nggak jauh dari rumah gitu ya bun, makanya saya mau belanja jalan kaki aja sekalian memperkenalkan lingkungan di sekitar rumah saya gitu ya bun. Dan ini yang kemarin-kemarin saya bilang, di sisi kiri rumah saya itu ada jalan raya sama sungai yang besar. Makanya seperti yang sudah saya bilang gitu ya bun, kalau saya itu walaupun rumah itu kotor, nggak ada makanan, pokoknya saya mending jagain anak saya aja daripada saya bersih-bersih tapi anak saya itu dalam kondisi berbahaya. Dan seperti bunda lihat gitu ya bun, sungainya itu besar dan alirannya itu deras. Pokoknya ini alirannya deras gitu ya bun, di gambar aja kurang kelihatan gitu. Ini belum banjir gitu. Kalau banjir itu bisa sampai hampir ke atas gitu ya bun airnya. Dan sebelumnya itu sungainya itu nggak sebesar ini, tapi karena melebar jadi sebesar itu. Dan dari rumah saya ini ada jembatan dan di depannya itu ada SMA 1 Selomerto. Pokoknya rumah saya itu dekat dari pusat sekolah, pusat kesehatan gitu ya bun, dan pusat jalan raya. Ini SMA-nya SMA 1 Selomerto. Dan untuk sekolah anak saya itu yang besar, SMP-nya itu cuma 1 menit gitu ya bun, kalau naik motor ya masih sejalan, satu jalur sama jalan ini gitu ya bun. Dan di sebelah SMA 1 Selomerto ini ada puskesmas. Puskesmasnya itu dekat gitu ya bun, jalan kaki 1 menit sampai. Nah ini puskesmasnya. Pokoknya walaupun rumah saya itu di pinggir desa tapi deket gitu ya sama fasilitas umum gitu ya bun. Pokoknya untuk fasilitas ada kantor desa, sekolah SMP, PAUD itu masih satu jalur di jalan raya ini. Nggak sampai 5 menit sih ya bun, cuma 1 menit aja. Lanjut ini di tukang sayurnya saya mau belanja dulu. Kalau bunda paham gitu ya bun, kalau pernah lihat video saya yang sebelumnya, kalau saya itu belanja mingguan itu nggak pernah banyak, karena soalnya tukang sayurnya ini tiap hari itu datang dan bawa sayurnya itu fresh gitu. Makanya kalau saya itu beli ya yang cuma emang butuh dan yang awet juga gitu ya bun, kayak bawang merah, bawang putih, pokoknya yang awet-awet itu baru saya belanja mingguan. Tapi kalau untuk sayur mayur itu kebanyakan saya itu beli gitu, kalau habis beli nggak pernah nyetok juga sih. Kadang juga nyetok, kadang itu enggak, soalnya saya itu nggak pernah bingung gitu ya pun. Di desa saya itu tukang sayurnya itu ada 4 orang. Ini yang tukang sayur, rumahnya itu lain desa gitu ya bun, tapi yang asli orang desa saya itu yang jualan sayur itu ada 3 orang. Makanya kalau ketinggalan tukang sayur yang ini saya nggak bingung, saya tinggal ke desa aja terus beli sayurannya di warungnya itu aja, kan ada yang warungnya itu di desa. Dan lanjut ini sih alhamdulillah saya udah selesai belanja. Ini saya habis 40.000. Dan ini ya bun jembatannya. Ini termasuk rumah saya itu udah keluar desa gitu ya bun, soalnya harus nyebrang kali sungai gitu. Yang masih satu desa ya ini.
di daerah ini. Kalau yang udah nyebrang sungai itu ya rumah saya itu satu doang. Dan ada rumah itu dua, itu masih kosong satu, yang satunya itu cuma toko gitu ya pun, nggak ditidurin gitu, nggak diinepin gitu. Dan itu toko teman saya yang jualan pempes. Makanya kalau saya belanja itu belanja bulanan gitu ya pun, jarang saya post pempes, soalnya kalau pempes itu saya belinya di tokonya teman saya. Dan seperti yang bunda lihat gitu ya pun, itu pemandangan dari sungainya. Karena semalam itu hujan, makanya airnya itu agak keruh gitu ya pun. Biasanya itu airnya itu jernih. Alhamdulillah di desa saya di Wonosobo itu termasuk gini ya, airnya itu melimpah, jadi nggak bingung gitu, dan airnya itu juga jernih. Nah ini alhamdulillah saya udah sampai di sekitaran rumah saya. Dan BTW itu bapak mertua saya gitu ya pun, dia itu kesehariannya itu mencari pasir. Jadi kalau cari pasir di sungai itu diperbolehkan gitu ya pun, tapi tiap tahun itu harus bayar pajak. Oke, ini alhamdulillah udah sampai. Ini yang saya bilang gitu ya pun, rumah saya itu kurang efektif buat anak-anak. Di samping kanannya ada kayu-kayu besar, di samping kiri ada jalan raya dan sungai, di belakang ada kolam. Pokoknya saya itu harus waspada gitu ya pun, punya anak seperti dedek yang aktif-aktifnya pokoknya. Lanjut, ini belanjaan saya. Ini saya beli kecambah 3 bungkus, dan itu kentangnya itu 1 bungkus 1 kilo yang udah dikupas gitu. Dan ini ayamnya setengah kilo. Ini ayamnya saya beli setengah kilo itu buat nambahin gitu, soalnya kemarin itu saya udah beli pesen ayam 2 kilo, sepertinya itu kurang karena saya itu mau bikin soto, makanya ini saya tambahin setengah kilo lagi ayamnya. Sebelum lanjut, ini saya cuci-cuci. Tadi itu saya habis sarapan, makanya ini piringnya mau saya cuci. Lanjut, ini saya mau nyuci beras. Dan saya itu mau bikin lontong gitu, mau bikin soto ayam. Kan kalau di tempat saya itu kebanyakan itu pakai lontong, makanya ini saya mau bersihin beras dulu. Dan pokoknya jangan lupa air cucian berasnya itu jangan dibuang gitu ya bun, pokoknya buat nyiramin tanaman biar tanamannya itu subur. Dan lanjut, ini saya lagi nyariin kerikil sama elas-elas padinnya gitu ya bun, namanya juga kan beras panen sendiri, jadi kan nggak bersih kayak beras-beras yang beli gitu ya bun, makanya ini harus teliti biar nggak ada kerikil-kerikilnya gitu. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau sapa-sapa bunda di rumah dulu. Hai bunda, hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan bahagia selalu. Terima kasih yang udah mengklik videoku ini. Semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, serta diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin 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 ya robbal alamin. Dan yang baru menemukan channelku ini, jangan lupa subscribe ya, like dan komennya, sehingga aku semangat dalam kontennya. Dan karena ini saya mau goreng kentang, habis goreng kentang itu saya mau bikin lontong, makanya biar irit gas gitu, ini saya pakai tungku bakar. Karena semalam itu hujan dan tadi pagi habis subuh itu hujan gitu, makanya ini saya nyalain tungku kayu bakarnya biar suasana rumah itu jadi hangat gitu ya bun. Dan jangan salpok sama panci saya yang hitam, soalnya itu panci itu gak pernah turun dari tungku kayu bakar gitu ya bun. Pokoknya habis airnya mendidih itu langsung diisi lagi
gosong lagi, pokoknya nggak pernah turun, makanya itu pancinya itu gosong, tapi nggak apa-apa, yang penting dalamnya itu bersih gitu ya bun. Soalnya saya itu sekeluarga itu nggak pernah lepas mandi pakai air hangat, pokoknya tiap hari itu mandinya itu pakai air hangat. Soalnya di daerah saya itu cuacanya itu dingin gitu ya bun, kan di daerah saya itu kan pegunungan, makanya kalau air hangat itu nggak boleh di skip tiap harinya gitu ya bun. Kadang kalau cuaca panas itu saya kadang mandi pakai air dingin gitu, tapi itu jarang sekali gitu ya bun. Soalnya kadang saya itu satu hari itu mandinya cuma sekali. Jangan ditiru gitu ya bun, soalnya kan daerah saya itu pegunungan dan saya itu pakai air PDAM dan airnya itu juga dari pegunungan gitu ya bun, makanya itu dingin sekali. Pokoknya Wonosobo itu terkenal dengan dinginnya gitu ya bun. Padahal rumah saya itu masih di, pokoknya di daratan bukan di pegunungannya gitu ya bun, tapi cuacanya itu dingin. Lanjut, ini saya goreng kentang, ini saya itu mau bikin perkedel. Soalnya kalau bikin soto ayam itu kan enaknya itu di sama perkedel gitu ya bun, makanya saya mau bikin perkedel. Lanjut, ini kalau resep saya gitu ya bun, perkedelnya itu saya kasih seledri sama kasih daun bawang. Daun bawangnya itu udah ditumis dulu gitu ya bun biar wangi, dan mericanya itu jangan lupa. Kalau garamnya itu saya itu udah nyicil tadi pas dialusin itu sudah saya kasih garam gitu ya bun, makanya pas ini mau nyampur bahan-bahannya garamnya itu enggak saya kasih lagi, cuma saya tambahin masako sama lada bubuk aja. Kalau di daerah saya itu kan ada yang kalau soto gitu kan kebanyakan kan pakai nasi gitu ya bun. Kalau di daerah saya itu entah mau soto ayam atau soto sapi, pokoknya pakai lontong gitu ya bun. Jarang sih yang soto pakai nasi itu jarang. Lanjut, ini saya sambil nirisin beras yang tadi udah saya bersihin gitu ya bun. Ini saya mau ngungkep ayam dulu, dan besok itu jadwalnya itu di desa saya itu mau memperingati hari Maulid Nabi, makanya saya ini mau masak-masak. Dan tiap per kakak gitu ya bun disuruh bikin nasi berkat itu satu kakak 5 nasi berkat gitu, makanya ini saya mau masak sekalian, saya mau masak soto gitu ya bun. Kali-kali ada teman-teman saya itu mau mampir kan, makanya kan ada makanan, ada stok makanan gitu ya bun, ada tamu gitu. Dan ini saya ngungkepin ayamnya. Rencananya sih buat nasi berkat itu saya mau masak 2 macam gitu, macam sayur sama ayam goreng aja, yang simple praktis gitu bun. Kalau mau lebih simpelnya itu ya bisa dengan ayam goreng plus sambal sama lalapan aja, tapi karena saya itu masih ada stok kentang ada setengah kilo lebih, makanya saya mau bikin sayur lodeh kentang aja. Mau dibikin balado ding, lupa. Lanjut, ini setelah air berasnya ini udah tiris gitu ya bun, agak kering dikit, ini saya mau isi-isiin lontong sayurnya. Lanjut, ini setelah selesai ngisinya, ini saya mau ngelem plastiknya pakai lilin aja
BTW saya ini pakai plastik seadanya aja gitu pun, saya itu nggak punya plastik yang khusus dibuat untuk lontong gitu, yang khusus makanan. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya pakai ini aja nggak apa-apa. Soalnya kalau mau bikin lontong yang pakai daun sama atau pakai janur gitu saya nggak bisa gitu ya pun, makanya ini saya pakai plastik aja yang simple gitu. Soalnya saya itu udah beberapa kali gitu ya pun belajar bikin lontong gitu, kupat dari daun kelapa namanya janur itu, tapi kayak itu susah, nggak bisa-bisa gitu ya pun. Makanya pokoknya yang ringkes pakai ini aja lah, pakai plastik. Ini sebelum mau saya rebus, ini saya tusukin dulu. Dan ini untuk lontongnya itu biasanya kalau saya itu ngisi berasnya itu setengah dari plastiknya gitu ya bun. Kebanyakan teman-teman saya itu pada pakai resep yang itu ya, 5:37 menit gitu ya bun. Tapi kalau menurut saya itu kurang awet dan tahan lama gitu ya bun. Saya itu pernah buat lontong pakai resep itu, tapi sorenya itu lontongnya itu udah basi. Makanya saya kalau bikin lontong ya walaupun berjam-jam gak apa-apa, soalnya kan saya punya stok kayu banyak. Jadi pokoknya saya rebus ini sampai hampir 4 jam gitu, biar tanek gitu ya bun kalau dalam bahasa Jawanya itu, dan gak cepet basi juga. Oke, ini udah mau di akhir video. Ada salah kata dan perbuatan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat menghibur dan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy for watching. See you in the next video. Lanjut ke part videonya ya bunda. Bye bye.